Pembelajaran Bahasa Arab kelas 8 SMPIT Harapan Bunda Purwokerto. Pertemuan ke-8 bersama Ustazah Fitriani Rizky Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, nabda biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Setelah kemarin kita telah melaksanakan PTS dan kegiatan pasca PTS, hari ini KBM seperti biasa dimulai. Teman-teman, kita harus tetap semangat walau masih dalam keadaan pembelajaran daring. Kita berdoa semoga Allah segera memberikan keadaan yang lebih baik sehingga kita bisa berjumpa kembali secara langsung dan semoga Allah mempermudah proses pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masih memasuki tema yang kedua, yaitu tentang as-sholat atau sholat. Dan hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Adapun kompetensi dasarnya, menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal atau kalimat yang tepat tentang as-sholat dengan menerapkan struktur kalimat meliputi jumlah ismiyah. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah jumlah ismiyah? Atau teman-teman baru pernah mendengarnya kali ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kita mulai dari pengertiannya ya. Jumlah ismiyah terdiri dari dua kata, jumlah dan ismiyah. Di dalam bahasa Arab, jumlah berarti kalimat, sedangkan isim berarti kata benda. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Jadi, jika teman-teman menemukan atau membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Lalu pertanyaannya, apa saja yang termasuk isim? Nah, jika dilihat dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang termasuk isim adalah namun sebelumnya kita kembali pada pengertian isim. Isim artinya kata benda. Nah, kita sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang isim isyarah atau kata tunjuk, yaitu ada haza, hadhihi, tilka, zalika. Ada juga isim dhamir atau kata ganti, yang kita sudah menghafalkannya. Ada 14 jumlah isim dhamir. Apakah teman-teman masih ingat? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Lalu selanjutnya yang bisa dikatakan sebagai isim adalah nama orang, seperti Fatimah, Aisyah, Salman, Sulaiman, Ahmad, atau nama-nama yang lain. Atau nama barang, seperti kursi, meja, papan tulis, jendela, pintu, itu semua juga termasuk isim. Atau nama tempat, seperti sekolahan, atau Karangluas, atau Purwokerto, atau Jakarta, atau Indonesia, itu juga termasuk dengan isim. Nah, jadi jika ada sebuah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda, apapun bentuk isimnya, maka kalimat tersebut dinamakan dengan jumlah ismiyah. Yang termasuk isim itu semua yang ada di bumi ini kecuali Allah. Itu yang dinamakan isim.
Selanjutnya, ya, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu harus terdiri dari minimal 2 kata. Kita tidak bisa menyebutkan suatu kalimat hanya terdiri dari 1 kata. Contohnya, aku. Apa maknanya aku? Itu belum menjadi sebuah kalimat. Itu hanya baru kata. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga di dalam jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab juga harus minimal 2 kata yang ada di dalam kalimat. Nah, seperti halnya demikian, maka jumlah ismiyah minimal harus terdiri dari 2 kata, yaitu disebut dengan mubtada dan khobar. Mubtada bisa disebut dengan subjek dan khobar bisa disebut sebagai predikat. Ya, betul. Jadi, jumlah ismiyah harus terdiri dari 2 komponen minimal, yaitu mubtada dan khobar. Kalau hanya kita menuliskan mubtada'nya saja, maka itu belum disebut sebagai jumlah ismiyah. Begitu juga ketika kita hanya menuliskan khobarnya saja, itu juga belum termasuk dengan jumlah ismiyah. Karena itu belum jumlah, hanya kata atau kalimat. Bahasa Arabnya kata adalah kalimat, sedang bahasa Arabnya kalimat adalah jumlah. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya, apa itu mubtada? Dan apa itu khobar? Mungkin teman-teman baru mendengar istilah ini. Jadi, Ustazah yakin mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih khobar? Apa sih mubtada? Nah, teman-teman juga mungkin bingung. Mana yang termasuk dengan jumlah ismiyah? Nah, kita mulai dari satu-satu dulu ya. Kita mulai dari mubtada. Mubtada adalah kata yang terletak pada awal jumlah ismiyah. Dari pengertiannya, mubtada merupakan awal yang merupakan kata yang terletak pada awal kalimat isim, kalimat ismiyah. Sedang kalau kita kembali pada pengertian jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Maka jika seperti itu, ketahuan dong bentuk mubtada itu apa? Betul, bentuk dari mubtada adalah isim. Karena jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Sedang yang mengawali jumlah ismiyah disebut mubtada. Maka bentuk dari mubtada adalah isim. Nah, di dalam istilah bahasa Indonesia, mubtada juga bisa disebut dengan subjek. Yang kedua adalah khobar. Khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada, berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada. Jadi, ketika kita sudah menuliskan mubtada, kita harus menambahkan khobar agar kalimat tersebut bisa menjadi jumlah ismiyah. Nah, seperti halnya yang sudah tertulis bahwa fungsi khobar adalah untuk menerangkan keadaan dari mubtada atau isimnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, khobar juga disebut dengan predikat. Mungkin teman-teman malah tambah bingung. Sudah ada mubtada, ada khobar, ada jumlah ismiyah. Apa ya? Karena mungkin teman-teman baru mendengar itu. Nah, biar kita tidak bingung, nanti kita langsung membahas ke contohnya saja ya. Namun teman-teman perlu untuk diingat bahwa ada peraturan khusus antara mubtada dan khobar.
Karena dari pengertian si khobar yaitu yang mengikuti mubtada, maka khobar mengikuti sifat-sifat dari mubtada. Contohnya, jika mubtada yang di awal isimnya itu muzakkar laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Atau jika mubtadanya itu mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus mufrad atau tunggal. Tidak boleh ketika mubtada mufrad, maka khobarnya musanna atau jama, itu tidak boleh. Atau mubtadanya itu muzakkar laki-laki, lalu khobarnya mu'annas perempuan, itu juga tidak boleh. Karena yang namanya mubtada, yang namanya khobar itu harus mengikuti si mubtada gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh saja ya teman-teman. Contoh jumlah ismiyah. Di sini ada kalimat Zaidun qaimun. Ini merupakan contoh dari jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Zaidun qaimun itu artinya Zaid berdiri. Adapun Zaid di sini sebagai mubtada, sedang qaimun di sini sebagai khabar. Bentuk dari mubtada adalah isim, yaitu nama orang Zaid, sedang qaimun adalah khabar, yaitu sesuatu yang menerangkan keadaan si mubtada atau isimnya. Zaidun bisa disebut sebagai objek, sedang qaimun bisa disebut sebagai predikat. Jadi Zaidun qaimun yang artinya Zaid berdiri, ini merupakan susunan dari jumlah ismiyah. Di sini juga sudah jelas sekali bahwa Zaidun ini mempunyai sifat laki-laki atau muzakkar. Maka khabarnya yaitu qaimun juga muzakkar atau laki-laki. Jadi teman-teman tidak boleh ketika menuliskan Zaidun qaimun, kok teman-teman menuliskannya menjadi Zaidun qaimatun. Itu teman-teman tidak boleh, karena qaimatun merupakan sifat dari perempuan. Sedangkan Zaidun adalah laki-laki atau muzakkar. Nah, begitu juga kalau kita melihat dari jumlah kata. Zaidun merupakan tunggal atau mufrad. Sedang qaimun ini juga mufrad atau tunggal. Zaidun satu, qaimun juga kalimat yang menerangkan untuk satu. Jadi kalau teman-teman menuliskan Zaidun qaimani, Zaid berdiri, itu tidak boleh karena qaimani merupakan keterangan untuk dua orang, sedang Zaidun adalah satu. Nah, maka penulisan yang benar adalah Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Sedang contoh yang kedua adalah al-muslimani qaimani. Dua orang muslim, dua orang Islam atau dua orang muslim berdiri. Nah, di sini ada kata al-muslimani. Al-muslimani adalah dua orang Islam laki-laki. Sedang qaimani juga kata yang diperuntukkan untuk laki-laki juga dan dua orang. Al-muslimani qaimani. Tanda-tandanya sama yaitu alif dan nun. Ini juga alif dan nun. Nah, teman-teman juga tidak boleh ketika menuliskan al-muslimani qaimun. Dua orang muslim berdiri. Itu tidak boleh karena khabar harus mengikuti mubtada. Jika mubtadanya dua atau musanna, maka si khabarnya juga harus dua. Begitu, tidak boleh. Nanti akhirnya khabarnya satu atau mufrad atau malah jama. Itu juga al-muslimani qaimuna. Nah, itu tidak boleh karena itu untuk diperuntukkan untuk jama. Jadi yang betul adalah al-muslimani qaimani.
Contoh selanjutnya adalah as-samaa'a ilal gharabi al-an hamara'a, yang artinya langit di sebelah barat kini berwarna merah. Di sini ada kata as-samaa'a ilal gharabi sebagai mubtada dan al-an hamara'a sebagai khabar. Khabar di sini menerangkan keadaan dari si mubtada, yaitu langit yang di sebelah barat kini berwarna merah. Gitu. Contoh yang berikutnya adalah hadza walidi wa huwa muhandisun. Ini adalah bapakku, seorang insinyur. Hadza walidi ini sebagai mubtada, sedang huwa muhandisun sebagai khabar atau suatu keterangan yang menjelaskan dari si mubtada. Selanjutnya adalah hazihi walidati wa hiya tabibatun. Ini adalah ibuku, dia seorang dokter. Hazihi walidati sebagai mubtada, sedang hiya tabibatun sebagai khabar. Khabar sini menjelaskan keadaan dari si mubtada. Di sini juga sudah jelas ketika mubtadanya laki-laki, maka khabarnya juga laki-laki. Sedangkan ketika mubtadanya perempuan, khabarnya juga mengikuti perempuan, yaitu tabibatun ini walidati, ibu. Bukan wahiyya tabibun. Kalau kita menuliskan wahiyya tabibun, maka salah karena khabarnya tidak mengikuti dengan isim. Begitu. Jadi Ustazah jelaskan kembali atau mereview kembali bahwa jumlah ismiyah adalah suatu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Apapun bentuk isimnya, maka itu disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah harus minimal terdiri dari 2 kata, yaitu mubtada dan khabar, karena agar bisa disebut sebagai jumlah atau kalimat. Mubtada dan khabar. Mubtada berarti subjek, sedang khabar berarti predikat. Nah, untuk latihan, silakan teman-teman menyimak penjelasan Ustazah tentang penjelasan kaidah jumlah ismiyah dan merangkum kembali di buku tulis bahasa Arab. Lalu difoto dan dilaporkan kepada Ustazah ke nomor WhatsApp Ustazah. Atau jika teman-teman merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini, atau ada hal yang perlu teman-teman sampaikan, silakan teman-teman bisa menghubungi ke nomor WhatsApp Ustazah pada nomor 083110037756. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga Ustazah harap teman-teman tidak mendapati kesulitan apapun dan Allah mempermudah proses belajar kita pada hari ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.